Genetika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penurunan sifat induk atau orang tua terhadap keturunannya. Menurut beberapa ahli, genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat, hereditas, dan variasi. Clark and Cummings tahun 2000 mengatakan bahwa genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat-sifat dan penurunan ekspresi. Pengertian genetika saat ini berdasarkan pada pengertian genetika molekuler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah pada genetika. Yang pertama, P merupakan simbol dari parental yang berarti induk atau orang tua. Yang kedua, F merupakan simbol yang mewakilkan filial yang berarti keturunan. Yang ketiga, tanda silang atau X merupakan simbol yang berarti perkawinan. Yang keempat, fenotip merupakan faktor keturunan yang tampak dari luar. Yang kelima, genotip merupakan faktor keturunan yang tidak tampak dari luar. Yang keenam, gamet. Gamet sama dengan jenis kelamin yang merupakan haploid. Ketujuh, alela homozigot. Yang kedelapan, alela heterozigot. Yang kesembilan, alela homozigot dominan. Yang kesepuluh, alela homozigot resesif. Yang ke-11, dominan. Dominan merupakan sifat yang menutupi sifat lainnya. Yang ke-12, resesif. Resesif merupakan sifat yang ditutupi oleh sifat lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nama saya Miftahul Jannah dengan nomor NIM 203127 akan menjelaskan tentang peranan genetika. Peranan genetika ada 3. Yang pertama yaitu peranan genetika dalam kehidupan manusia. Genetika memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, khususnya pada persilangan organisme. Para ahli dan tumbuhan hewan menggunakan hukum Mendel untuk memperoleh bibit unggul dengan menghindari sifat resesif yang tidak diinginkan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan telah dihasilkan produk-produk persilangan. Penggunaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, ada genetika dalam kebutuhan pangan dan sandang. Genetika berperan utama pada bahan-bahan alamiah. Pada dasarnya peranan genetika ada 2, yaitu meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan kualitas bahan. Dalam hal meningkatkan jumlah produksi ada 2, yaitu hasil per individu yang ditingkatkan, misalnya jumlah butir padi yang semakin banyak. Adapun tentang peningkatan kualitas misalnya dengan rasa yang semakin enak atau serat yang lebih panjang. Dapat juga meningkatkan unsur-unsur tertentu. Sampai saat ini meningkatkan kuantitas yang dilakukan dengan metode rekayasa genetik pada umumnya adalah meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap hama atau penyakit yang menyerapnya. Yang ketiga ada epilepsi atau genetika epilepsi. Genetika epilepsi memainkan peranan penting dalam berbagai kasus epilepsi, misalnya pada kasus ambang kejang, misalnya sebagai ditentukannya oleh genetika. Epilepsi pun sering berjalan dalam keluarga. Jika orang tua mengidap epilepsi idiopatik, maka ada peluang sekitar 9% sampai 12% untuk anak mereka mengidap epilepsi. Jika ada satu anak yang mengidap epilepsi, maka saudara-saudaranya pun memiliki resiko tinggi untuk mengidap epilepsi. Jika salah satu dari anak kembar mengidap epilepsi idiopatik, maka kembarannya pun sangat mungkin untuk sama-sama mengidapnya. Untuk beberapa alasan, anak-anak dari wanita dengan epilepsi memiliki peluang lebih tinggi mengidap epilepsi dibandingkan dengan anak laki-laki yang mengidap epilepsi. Studi keluarga menunjukkan bahwa ada beberapa sindrom epilepsi yang sepenuhnya ditentukan oleh faktor genetika dan gen menjadi faktor utama dalam sindrom-sindrom lainnya. Sekian. Saya Fadel Muhammad Rizky akan menjelaskan tentang bagian kromosom dan gen. Kromosom merupakan materi genetik yang berada di dalam inti sel nukleus dan terlihat pada waktu membelah. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret.
Bagian-bagian kromosom antara lain yaitu kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Yang kedua yaitu kromomer. Kromomer adalah penebalan-penebalan pada kromonema. Yang ketiga yaitu sentromer. Sentromer adalah konstriksi lekukan primer di sekitar pertengahan kromosom. Yang keempat yaitu lekukan kedua. Pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan nukleus. Yang kelima yaitu satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang keenam yaitu bagian telometer. Telometer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Selanjutnya yaitu gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup atau substansi reheditas yang merupakan senyawa kimia yang mengandung informasi genetik dan dapat menduplikasikan diri pada waktu mitosis. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mutiara Aprila dengan NIM 203062. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum Mendel. Hukum 1. Segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Percobaan persilangan yang dilakukan Mendel sangat sederhana, yaitu menggunakan tanaman kapri dengan satu sifat yang berbeda. Persilangan ini disebut dengan persilangan monohibrid. Tanaman keturunan generasi pertama, filial 1 atau F1, mempunyai sifat yang seragam menyerupai salah satu induknya. Kemudian tanaman-tanaman F1 tersebut disilangkan satu sama lain. F1 disilangkan dengan F1. Pada keturunan generasi kedua atau F2, kedua sifat induk muncul kembali. Mendel beranggapan bahwa sifat yang tidak muncul pada tanaman F1 itu sebenarnya ada di dalam tanaman tersebut, akan tetapi tidak terekspresikan atau tidak nampak. Sehingga ia kemudian menarik kesimpulan bahwa sifat tertentu dapat menutup sifat lainnya. Sifat ini disebut dengan sifat dominan. Sifat yang tertutup oleh sifat dominan disebut dengan sifat resesif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikem Putri Ananda, NIM 203132. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 2 dan non-Mendel. Yang pertama yaitu hukum Mendel 2 atau pengelompokan alel secara bebas. Dasar fisik bagi hukum pilihan acak dapat mudah dimengerti jika kita menempatkan gen-gen pada dua pasang kromosom dalam sel yang sedang menjalani meiosis. Hal penting yang akan dikemukakan di sini adalah semua orang harus mempunyai lokus-lokus yang menentukan sifat-sifat yang menggolongkan kita sebagai anggota-anggota spesies kita, seperti lokus bagi berdiri tegak, tangan-tangan untuk memegang, dan sebagainya. Namun demikian, sifat dari kita adalah unik, disebabkan kombinasi yang berbeda dari berbagai alel yang diwariskan oleh orang tua kita. Yang kedua yaitu non-Mendel atau di luar genetika Mendel. Yang pertama yaitu semi-dominan atau dominan tidak penuh. Fenotip individu heterozigot terletak di antara fenotip homozigot dominan dan homozigot resesif. Yang kedua yaitu kodominasi fenotip sama dengan genotip. Yang ketiga yaitu pewarisan poligen, yaitu banyak gen menentukan satu sifat atau karakter. Yang keempat yaitu gen letal. Bila ditemukan gen seperti ini, dapat menimbulkan kematian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.